Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin sudah tak asing di tengah masyarakat, khususnya masyarakat Batak, yaitu upacara upah-upah. Sebuah tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, sebagai umat Islam, kita perlu bertanya, bolehkah mengamalkan adat ini? Apakah bertentangan dengan akidah Islam? Atau adakah batas yang perlu dijaga agar tidak terjerumus dalam syirik? Mari kita bahas bersama, dengan dalil, logika, dan cinta, akan kebenarannya oleh Dr. Arifin Siregar. Upah-upah adalah adat nenek moyang orang Batak. Yang sering kita lihat sekarang, di antara umat Islam, mengamalkannya ketika upacara pengantin baru, rumah baru, atau setelah mendapatkan keberuntungan. Misalnya lulus ujian, naik pangkat, berangkat beribadah haji, dan sebagainya. Di mana dihidangkan hidangan berupa nasi, gulai ayam, ikan mas, atau telur yang dihidangkan untuk dimakan beramai-ramai sambil membacakan doa. Nah, komentar. Amalan upah-upah terlarang diamalkan bila bermaksud atau berniat dengan upah-upah sebagai pelengkap doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana berniat dengan upah-upah ini secara tersirat mengharapkan kemampuan memberikan semoga doa terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dengan niat demikian, apalagi ditambah dengan kata pengantar oleh pembawa acara, oleh di antara ustaz, mengatakan, dengan upah-upah ini, kita mengharapkan keselamatan, keberkahan, dan kedamaian. Jadi niat tersebut membuat kita terjebak kepada syirik. Karena mengharapkan kekuatan gaib dari upah-upah ini untuk menyebabkan datangnya atau timbulnya keselamatan, keberkahan, rezeki, dan sebagainya. Kemudian, ketahuilah dosa syirik tidak diampuni, kecuali kita minta ampun semasa kita masih hidup. Rujukannya, Quran Surah Al-An'am ayat 59, yang artinya, dan di sisi Allah lah kunci-kunci masalah yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rujukannya, Quran Surah Al-Isra ayat 36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui kenapa dan mengapa. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berarti ayat ini mengingatkan Anda, bila Anda berbohong di dunia. Tetapi kelak di akhirat nanti, mata, pendengaran, dan hati akan bercerita. Bohong, bohong, bohong. Kami saksinya, mata, hati, dan pendengaran, bahwa mereka yang berbuat ini mengatakan tanpa berniat untuk bermaksud mendatangkan keselamatan, rezeki, dan keberkahan. Komentar. Mungkin ada yang memberi pembelaan dengan mengatakan, kami lakukan upah-upah ini tidak ada niat apa-apa, atau mengatakan hanya sebagai memeriahkan acara atau hura-hura. Untuk ini kita jawab yaitu, seseorang berbuat sesuatu tanpa atau tidak ada niat apa-apa, hal ini hanya dilakukan oleh orang yang dalam keadaan mabuk, gila, gerakan robot, atau gerak refleks, gerakan tiba-tiba yang dilakukan secara spontan dan tanpa sadar. Komentar. Kalaupun ada di antara ustaz, di antara ulama yang mengatakan tidak apa-apa, maka Anda akan menyesal kelak di akhirat dengan rujukan Quran. Surah Al-Ahzab ayat 66, 67, dan 68 yang menyatakan, pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, aduhai, kiranya dahulu kami taat kepada Allah, dan taat pula kepada Rasul. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali lipat, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Kesimpulan, namun adalah adat upah-upah ini masih bisa diamalkan bila jujur dengan pengakuan mengamalkannya, atau pengantar pembawa acara upah-upah hanya mengatakan, dengan upah-upah ini, marilah kita makan beramai-ramai, karena upah-upah ini terdiri dari ayam, ikan, telur, nasi, dan sebagainya. Maka yang kita sajikan ini kita niatkan hanya untuk mengharapkan adanya sumber gizi dari apa yang dimakan, sehingga membuat kita sehat, bertenaga, gembira, dan sebagainya. Jadi, dengan niat seperti ini,
di mana dengan maksud mengharapkan manfaat nyata atau manfaat real dari apa yang kita kerjakan ini, bukan kita mengharapkan manfaat gaib atau abstrak, maka kita terhindar dari syirik karena hanya mengharapkan manfaat nyata, bukan manfaat gaib dari suatu upah-upah ini. Sahabat sekalian, mari kita jaga kemurnian akidah kita dengan menjauhi segala bentuk amalan yang bisa mengarah pada kesyirikan. Hormati adat, tapi jangan korbankan tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing langkah kita dalam menempuh jalan yang lurus. Dan semoga ceramah ini membawa manfaat serta menjadi pengingat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dakwah selanjutnya. Bagikan video ini kepada keluarga, teman, dan saudara kita yang lain, agar semakin banyak yang tercerahkan dan terhindar dari bahaya syirik yang tersembunyi. Ingat, kebaikan yang kita sebarkan bisa menjadi amal jariyah yang tak terputus.